Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya," dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati. God bless ya. Nah, hari ini kita belajar lanjut lagi pohon ara. Di mana pohon ara itu setelah ketemu Yesus. Yesus dapati tidak berbuah. Tetapi dia berdaun lebat. Kelihatan rindang. Banyak orang itu kelihatan hebat. Kelihatan luar biasa. Kelihatan diberkati Tuhan. Kelihatan kalau cerita bersaksi dekat sama Tuhan. Kelihatan itu kalau dia itu melayani Tuhan. Kelihatan kalau dia itu betul-betul luar biasa dalam pelayanan. Kelihatan orang ini diberkati Tuhan menjadi keong-reong. Gitu saudaraku. Segala sesuatu yang membuat takjub orang lain. Wow, dipikirnya oleh karena Tuhan. Ya, dipikirnya Tuhan mencintai dia. Ya, dipikirnya Tuhan berkenan sama dia. Tidak, karena tidak berbuah. Yang nampak belum tentu menunjukkan yang tidak nampak. Nabi Samuel berkata, maaf, bukan Nabi Samuel. Tuhan berkata kepada Nabi Samuel ketika diperintahkan menuju Isai untuk salah satu anak Isai menggantikan Saul diurapin oleh Nabi Samuel. Maka keluarlah yang sulung berbadan tegap seorang tentara. Wah, ini memang standar seorang raja. Ini memang standar pelayanan. Ini orang ini dekat sama Tuhan. Ini orang ini diberkati Tuhan. Bisa jadi penyandang dana gereja dan sebagainya. Tetapi sampai yang lain, sampai yang terakhir, Tuhan bilang tidak. Tetapi ada satu kalimat yang harus menjadi panutan kita. Tuhan bicara sama Nabi Samuel begini. Bahwa manusia melihat yang kelihatan. Tuhan melihat hati. Bukan dia orang yang kupilih. Seringkali kita melihat orang, melihat sesuatu, melihat pekerjaan, melihat pelayanan. Wow, ini memang dipilih Tuhan untuk saya. Wow, ini memang hebat untuk saya. Membuat saya hebat. Enggak. Bukan itu. Seringkali kita terjebak dengan daun-daun dunia. Sesuatu yang rindang, yang nyaman, yang membuat kita nyaman, enak. Tetapi ketika Yesus mendatangi pohon ara itu, dia tidak mendapatkan buah untuk dia makan. Ketika ada masalah, ketika ada orang, ketika ada sesuatu yang membutuhkan buah mendatangi hidup kita, kita tidak punya buah itu. Kita tidak punya waktu untuk keluarga. Ketika keluarga membutuhkan kita tidak punya waktu untuk pasangan ketika pasangan membutuhkan kita. Kita tidak punya waktu untuk pelayanan ketika pelayanan membutuhkan kita. Kita tidak punya waktu untuk pekerjaan membutuhkan kita. Karena kan kita disibukkan dengan hal-hal menurut pemikiran kita. Kita cuma ingin menjadi rindang. Tapi ketika Yesus menghampiri, Yesus yang akan menilai.
Seperti Yesus menilai anak-anak Isai yang hebat-hebat. Ketika terjadi pertempuran dengan bangsa Filistin, kakak-kakak Daud ada di medan pertempuran. Daud disuruh mengirim rantang makanan buat mereka, disuruh ibunya. Daud naik sepeda mini karena masih remaja, umur 17 tahun. Kurang lebih segitu. Ketika sampai di medan pertempuran, dia disuruh pulang, maka kakaknya, kamu tuh masih kecil, kamu akan diinjak mati. Daud punya hati yang berbeda dengan orang lain. Seluruh pasukan Israel gemetar, termasuk Raja Saul sembunyi ketika Goliat menantang untuk fight face to face. Kalau Goliat kalah, bangsa Filistin akan takluk. Tapi kalau Saul atau Raja Israel kalah, harus takluk terhadap bangsa Filistin. Saul tidak berani maju. Bangsa Israel gemetar. Dan Goliat terus menyuarakan, suaranya menggelegar. Adaku cingkupret, kutu namanya. Bercanda saudara, tapi ini benar. Anak kecil naik sepeda mengantar rantang. Dia dengar suara itu, dia ingin tahu siapa orang itu. Berani menghina barisan Allah yang hidup. Berani merendahkan Allahku. Banyak anak-anak Tuhan ketika sudah diberkati, ketika orang melecehkan Tuhannya, ketika orang merendahkan pelayanan di mana dia dibesarkan oleh pelayanan itu, dia diam. Bahkan banyak yang bekerja sama mengiyakan, menjatuhkan. Itulah pasukan Israel yang gagah perkasa. Biarlah itu menjadi urusan Tuhan. Saya pernah mengalami itu saudaraku. Saya diundang berkhotbah sebuah gereja. Lalu lawatan Allah terjadi. Ada seorang jemaat gereja yang tidak satu melanggar etika. Lalu saya tegur dengan keras, saya minta dia dikeluarkan. Saya minta, keluar kamu dari ibadah, kamu mengganggu Tuhan. Lalu terjadilah yang namanya pimpinan, salah satu pimpinan gereja hendak menurunkan saya dari saya berkhotbah. Lalu saya cuma bilang, saya tidak mau diturunkan kamu. Saya mau diturunkan oleh pimpinan utama kamu yang mengundang saya, Musanya. Dia punya hak. Lalu saya turun, saya serahkan mic saya. Ini silakan tentukan. Lanjut atau saya berhenti, saya akan patuhi. Dan pimpinan bilang, lanjut Pak. Dan di situ Allah lawat luar biasa. Setelah itu pimpinan itu selesai, saya letakkan mic saya, pimpinan itu naik. Dia nangis pegang mic-nya. Dia cuma ngomong begini, 11 tahun Tuhan aku menunggu perkara ini. Karena dia ditunjuk sebagai gembala 11 tahun sudah. Kapan Tuhan kau lawat kami? Begitu pimpinan naik, mari kita berdoa. Dan dia dalam doa dia sembari menangis, dia ceritakan itu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Karena 11 tahun aku sudah menunggu kapan kau lawat umatmu yang aku pimpin ini. Karena gerejanya berkembang. Terima kasih buat hari yang kau beri. Punya hati. Kalau saat itu tidak punya hati, saya letakkan pelayanan, lawatan tidak akan terjadi. Setelah itu gereja direvival Tuhan, itu dibangun megah, dan pimpinan gereja menjadi pimpinan nasional di barisan kumpulan pendeta, di organisasi pendeta. Dia menjadi pimpinan nasional, pimpinan wilayah dipilih sampai 2 kali. Dan setelah itu saya bertemu dengan pimpinan itu, rambutnya udah putih semua saudaraku. Kami bertemu di sebuah gereja yang mengundang saya pelayanan. Pimpinan gereja yang mengundang saya bilang, ada pimpinan itu di sini. Di dalam dia lagi. Saya mampir aja, saya tinggal di tempat lain, pimpinan ini di tempat lain. Gitu. Oh iya, lalu keluarlah pimpinan ini. Kami ngobrol gimana kabar. Setelah itu dia tanya, ini kebenaran saudaraku ya, tidak mau sama yang lain. Untuk menceritakan perumpamaan aja. Pak, apa kata Tuhan untuk saya?
Saya cuma ketawa, kamu itu orang besar gitu loh, masa sama aku begini. Saya cuma basa-basi sebetulnya itu. Tapi begitu saya lihat, saya begitu menoleh, firman Tuhan keluar untuk dia. Dia nangis terseduh-seduh di inner healing Tuhan. Ternyata ketika dia memimpin nasional, dia banyak dapat tantangan, dia banyak terluka. Tiba-tiba dia berhadapan dengan Tuhan. Tapi Tuhan sembuhkan pohon ini. Karena dia berbuah. Sehingga ketika Tuhan berbicara sama dia, nangis dilawat kasih Allah. Tidak dikutuki menjadi kering dan layu. Kalau kering dan layu, pohonnya tetap ada, tapi tidak pernah berbuah. Sehingga kehidupan saudara tetap seperti sedia kala. Tidak menghasilkan apa-apa buat kerajaan Allah. Karena saudara berada bersama Tuhan dan Tuhan berfirman untuk saudara. Sehingga di dalam kehidupan ini saudaraku, sangatlah penting kita berbuah. Bukannya tidak penting diberkati, disertai Tuhan. Tapi apabila pohonnya tumbuh besar menjadi rindang, tidak mengenyangkan dan membuat manis orang lain, tidak menjadi berkat, saudara akan menjadi kering. Hari ini kita belajar bagaimana situasi kondisi menuntut kita berdiri untuk Tuhan. Situasi kondisi kita berdiri membutuhkan pertemuan dengan Tuhan. Ada dua hal. Yang pertama itu situasi kita akan ditemui oleh Tuhan seperti pohon ara. Di mana akhirnya pohon ara ini menjadi kering. Tetapi situasi ketika kita bertemu Tuhan, kita diberikan air hidup yang lebih lagi. Karena kita menghadapi tantangan dalam kehidupan. Tidak stagnasi, saudaraku. Sehingga kita makin berbuah lebat. Kenapa? Saya akan tutup dengan ini. Firman Tuhan mengatakan ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya lebih banyak berbuah lagi. Sehingga ibu ini ketika berbuah, pimpinan nasional ini ketika berbuah, pimpinan wilayah ini ketika berbuah, dia harus dilukai. Harus ada hal yang tidak baik mendatangi kita. Harus ada perjuangan seperti Daud. Menerima penghinaan dari Allah, dia lawan Goliat, Goliat mati di tangan Daud. Tetapi setelah itu, Daud mengalami sekian lama di bibir jurang kematian. Karena Daud bertumbuh menjadi pohon ara. Menjadi anak mantu atau menantu raja. Menjadi panglima prajurit perang yang dihormati. Menjadi terkenal melebihi mertua. Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Rakyat Israel memuji Daud. Setelah menjadi pohon yang besar, Daud mendapatkan proses dibersihkan seperti ranting. Di mana dia sekian lama diburu oleh Saul dan harus dimatikan oleh mertuanya, yaitu Saul. Jadi buat apa saudaraku ketika saudara mendapatkan sesuatu yang indah? Karena pada titik tertentu saudara akan ketemu Tuhan. Dan Tuhan akan bersihkan saudara. Ketika saudara sudah mendapatkan sesuatu, ketika saudara tidak memberikan sesuatu, tidak berbuah, saudara akan menjadi layu. Tapi ketika saudara mendapatkan sesuatu, lalu memberikan sesuatu, saudara akan dibersihkan. Semuanya mendapat proses karena penilaian Tuhan. Seperti Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel.
bukan yang dilihat manusia, tapi Allah melihat hati. Maka masuklah Daud yang dilupakan ayahnya. Cuman inikah anakmu? Oh, masih ada satu, aku lupa. Dia ada di ladang. Dia mengembalakan kambing domba 1-2 ekor. Itu anak perzinahan. Itu anak istriku selingkuh. Hai orang-orang di luar yang lahir dari dosa. Ingat kisah Daud. Karena ditulis, dari dosa aku dikandung ibuku. Daud menuliskan itu. Sehingga Daud adalah anak yang dikandung dari dosa. Kalau enggak perselingkuhan apa? Karena dia bungsu. Tetapi Allah melihat hatimu. Sehingga apapun keberadaan kita, mau buruk, mau baik, mau besar, mau kecil, mau hebat, mau dipandang, mau tidak dipandang, Allah selalu menengok hati kita. Ketika hati kita berbuah, Allah tetap menetapkan kita diproses, dibersihkan. Apalagi tidak berbuah, kita dikutuki menjadi layu dan kering. Tidak akan pernah berbuah. Tetapi yang satu hasilnya baik, yang satu hasilnya buruk. Yang satu kamu akan berbuah lebih lebat lagi. Menjadi berkat lagi. Semakin diberkati semakin kaya. Semakin dipakai semakin hebat Roh Kudus bekerja dalam karya-karya mujizatnya. Dan terus itu adalah ekosistem daripada kerajaan Allah. Kita gak bisa menghindar. Hari ini kita belajar pohon ara. Dari sudut pandang ranting yang berbuah akan dibersihkan. Dan Allah melihat hati, bukan menampilan. Kita boleh kaya, kita boleh hebat dipakai dan sebagian menurut pandangan manusia. Tapi ingat saudaraku, satu hari kita akan ketemu dengan Tuhan. Kita akan berhadapan, ditemui Tuhan. Tuhan berbelok ketika lapar. Dan dia melihat sebuah pohon ara di pinggir jalan. Dan kamu akan ditemui Tuhan. Kalau kamu berbuah akan dibersihkan. Kalau kamu tidak berbuah, kamu akan menjadi kering. Tidak akan pernah berbuah lagi. Tragis kan? Kelihatan baik mengikut Tuhan sungguh-sungguh terlihatnya. Seperti saudara-saudaranya Daud, kakak-kakaknya. Tapi ketika menghadapi masalah gemetar. Tuhan buktikan setiap perkataannya. Kalau saudara benar, Tuhan akan buktikan kebenaran yang saudara ikuti. Daud mengalahkan Goliat. Saul sembunyi. 2 orang yang sama-sama dipilih Tuhan. 2 orang yang sama-sama diberkati Tuhan. 2 orang yang sama-sama dipakai Tuhan. Tapi satu sembunyi, yang satu masuk dalam kesederhanaan, kebodohan, kekilafan, kekurangan, kesembronoan. Dia pakai umban, pakai batu mengalahkan Goliat. Diberikan peralatan yang hebat dari Saul, baju perang Saul. Dia tidak mau. Tidak terkecoh oleh kekuatan, kekuasaan, kekayaan. Tapi di dalam nama Tuhan, tewaslah Goliat itu. Itulah pohon yang berbuah. Berani menantang badai. Walaupun terseok-seok seperti murid-murid di tengah danau. Seperti Musa yang punya salah, akhirnya tidak boleh masuk tanah perjanjian. Tapi Musa dihormati Tuhan. Murid-murid sampai kepada pelayanan, sampai pada Yesus namanya mati di kayu salib, sampai akhirnya dihinggapi Roh Kudus. Mereka melayani Tuhan sampai akhir hidup mereka. Yaitu murid-murid yang mulai mengikuti Yesus, termasuk yang di Danau Gerasa, sampai kepada akhir mereka dipanggil pulang, Kisah Rasul. Karena mereka mengikuti Yesus dengan benar. Sehingga semakin berbuah, akhirnya dipakai pelayanan luar biasa buahnya. Ada 12 rasul. Dan sebagainya. Mari saudaraku, kita persembahkan hidup di dalam Tuhan. Kita harus berbuah yang menjadikan kita manis dikecap, mengenyangkan banyak orang. Semakin banyak yang kita kenyangkan, semakin kita akan dibersihkan Tuhan. Supaya lebih banyak lagi mengenyangkan orang lain. Itulah sirkulasi, itulah ekosistem kerajaan Allah. Kita nggak bisa menghindar lagi. Apabila saudara menghindar, saudara akan menjadi kering. Menghindar memberi, menghindar melayani, menghindar segala sesuatu ketika saudara berhadapan segala sesuatu yang dari Tuhan di hadapan saudara. Di mana janda di Sarfat
anaknya menjadi hidup. Segala musibah permasalahan saudara, Tuhan akan sediakan pertolongannya. Tuhan akan bangkitkan ekonomi saudara. Tuhan akan bangkitkan pelayanan saudara. Tuhan akan bangkitkan kehidupan saudara. Tuhan akan hidupkan hidup saudara. Itulah pohon atau ranting yang berbuah lebat versus pohon ara yang tidak berbuah. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah segala perkataan Tuhan, firman Tuhan, pengertian kita dapatkan, kita perhatikan sungguh-sungguh. Dan kita renungkan dengan benar-benar. Sehingga segala satu perkataan Allah menjadi pelita bagi kaki kita. Menjadi terang buat jalan kita. Sehingga segala satu kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan semakin berhasil walaupun kita juga akan dibersihkan sama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.